silakan Teguh. Ya, kenapa sekarang banyak sekali ustadz-ustadz atau orang-orang yang mensiarkan ajaran agama Islam dengan cara kekerasan, provokasi, bahkan tidak memberikan toleransi terhadap sesama umat atau umat lainnya. Dan itu sudah memecah belah sesama umat atau antar agama. Dan itu menurut saya sudah merusak persatuan, Bu ya. Apakah itu emang gaya siarnya yang provokasi atau dilatar belakangi oleh hal lainnya, Bu ya. Karena menurut saya untuk mensiarkan ajaran agama ya disampaikan dengan yang baik pula, seperti Sunan Kalijaga yang mensiarkan ajaran agama Islam dengan pendekatan masyarakat, seperti menggunakan wayang sebagai media siarnya supaya sehingga ajaran Islam yang beliau bawa itu mudah diterima oleh masyarakat. Dengan pertanyaan saya tadi, Bu ya, lalu bagaimana kita sebagai anak muda untuk memilah mana yang baik dan mana yang benar? Takutnya salah mengambil jalan begitu. Karena ustadz-ustadz yang provokasi tersebut pasti ada pengikutnya. Banyak. Dari semua kalangan, baik yang muda maupun yang udah tua. Terima kasih, Bu ya. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Farid. Tadi bahwasanya biasakan kita itu menoleh ke dalam, bukan keluar. Artinya, jika kita melihat sikap orang yang intolerir, yang kurang bersahabat dengan kebersamaan, kita koreksi ke dalam. Pertama, kita jangan menjadi musuhnya juga. Berarti kita telah tidak bijak. Anda jangan musuhi orang-orang semacam itu. Kita lihat dulu, mungkin ada sebab. Mungkin kenapa kok dia tiba-tiba marah? Mungkin ada sebab sebelumnya. Dan dia manusia. Mungkin saja dia terpancing emosinya oleh satu perilaku yang tidak baik, lalu dia keluar satu cara yang salah. Saya pun juga pernah marah kok, kan begitu ya. Saya terpancing, namanya manusia, saya bukan malaikat, terpancing. Cuman kalau orang lihat marah saya kepada santri saya, orang mengatakan dia itu jahat kepada santrinya. Saya dengan santri marah. Bahkan mungkin ada yang saya sentil dan sebagainya. Coba kalau dilihat dari sisi ini, mungkin orang akan mengatakan bahwasanya, wah, ini Buya ini kejam banget sama santri. Cuman kalau saya sudah lihat santrinya sudah tak deket ini, baru saya marah. Jadi mohon, kita pun juga di saat ada sesuatu yang kelihatannya bikin gerah, jangan kita mudah gerah lalu kita memusuhi dia juga. Kita bisa klarifikasi kenapa Ustadz kok semacam itu. Kalau memang dia ternyata salah di dalam menyampaikannya, yuk kita beri masukan yang baik, yang benar. Yang penting diri kita. Jadi jangan sibuk kita dengan orang lain. Jadi kita sudah ingin damai, tak tanya sibuk dengan orang yang nggak mau damai. Sudahlah. Ini bermasalah lagi kita. Kita ingin membuat damai dengan orang, kita juga membuat tidak damai dengan orang lain. Yang jelas pokoknya kalau orang semakin beragama, dia semakin damai. Kalau ada yang tidak damai berarti salah beragama, sudah selesai. Cuman apakah langsung kita mengatakan si fulan salah? Bentar dulu. Jangan-jangan ada sebabnya. Maka Anda pun jangan serta-merta menyalahkan seorang Nasrani yang ternyata mukul orang Islam, lalu kita katakan Nasrani salah. Jangan-jangan orang Islamnya mulai duluan. Atau sebaliknya. Jangan-jangan seorang Muslim yang tiba-tiba marah dengan seorang Nasrani, lalu kita katakan Nasrani. Ntar dulu, mana sebabnya? Kita itu kadang-kadang lebih senang, sekarang kan ada setan yang bertebaran, setan viral itu. Jadi ada potongan video yang dijadikan untuk bahan, untuk videonya viral. Akhirnya Ustadz mungkin tidak sekeras itu, cuma dipotong. Nah, kita jangan, maka orang hebat itu, pendekar yang hebat bukan pendekar yang matang karena jemuran. Dia pendekar yang memang bisa memahami permasalahan, tidak mudah terpancing emosi. Dia harus bisa menyelesaikan masalah. Nah itu hebat. Anda insya Allah pendekar hebat. Anda melihat itu semua, Anda amati dulu. Anda tanpa harus serta-merta mencaci mereka. Mungkin Anda termasuk orang yang ingin mengajak kepada kebaikan. Cuman yang diajak bermacam-macam orang. Berbeda ternyata di tempat ini dia lembut, tempat ini kok keras banget. Padahal ini adalah sesuai dengan keadaan yang diajak. Nah maka kunci seperti disampaikan oleh pemateri yang pertama tadi, bahwasanya kepada kita sendiri. Ntar dulu. Saya pun tidak serta-merta kalau ada orang Nasrani mengatakan Islam begini, ini di mana dia berbicara? Lingkup apa dia berbicara? Apakah niat dalam mencaci mengolok atau dalam irama diskusi kalangan mereka? Saya juga nggak boleh gampang terpancing. Tapi yang jelas saya beda dengan Anda yang Nasrani, saya beda dengan Anda yang Budi dalam urusan agama. Yang Buddha berbeda, tapi tidak boleh bermusuhan. Sama dalam urusan satu agama. Jadi Anda tahan diri. Mungkin Anda tidak melihat sejarah perjuangannya, hanya Anda melihat ujungnya saja. Maka kalau dalam Islam Anda melihat Nabi Muhammad perang saja. Loh, dipikir di Nabi Muhammad perang saja. Oh tidak, kelembutan sangat banyak. Kenapa perang Nabi Muhammad? Perang karena apa? Nah, sebabnya perang harus kita ketahui. Karena Nabi menyampaikan kebaikan tidak diterima, lalu dikhianati. Misalnya seperti itu. Jadi, ya karena damai kan, damai rumusnya tadi disampaikan dari kita. Bukan kita ngoreksi orang kenapa kau tidak tolerir. Enggak, kita enggak. Kalau Anda
hidup sama orang yang tolerir semuanya, apa bahasannya nggak ada. Ayo, betul nggak? Kalau Anda ini hidup sama orang yang sudah toleransinya tinggi, nggak perlu pembahasan ini. Justru ini yang perlu kami hadir. Karena Anda ini saat ini hidup dengan orang yang kurang tolerir, maka Anda sekarang mulai dari diri Anda. Saya tidak boleh mudah terpancing. Baru itu Anda memahami toleransi. Oh, katanya kita yang belajar toleransi. Tak taunya kita mencaci sana, ngolok sini. Mana toleransi kita? Memahami. Loh, saya dicaci, entar dulu. Sebabnya orang mencaci apa? Kalau memang dia salah, bukankah itu saudara kita juga? Yuk kita ingatkan. Satu bangsa, satu tanah air. Nah ini, kita perlu sedikit menahan diri di saat kita melihat sesuatu yang tidak cocok, kita amati dulu, benar atau tidak. Kalau salah, makanya dalam menyalahkan ada 3 hal, 3 tahapan. Mungkin mohon maaf, tak jawaban. Kalau kita melihat orang yang salah itu, pertama apa? Jangan serta-merta menyalahkan. Dicek kembali, jangan-jangan yang salah saya bukan dia. Ya kan? Jangan-jangan yang salah saya bukan dia. Kemudian langkah kedua adalah, jika betul dia yang salah, apakah tahu dia salah? Kalau tahu dia salah, berarti dia orang pembangkang. Percuma Anda nasihati. Tapi kalau dia tidak tahu kalau dia salah, yuk kita datang dengan baik-baik. Cukup kita katakan, ya akhi, ini kayaknya yang benar. Mengatakan ini yang benar saja seolah sudah menyalahkan loh ya. Cuman kadang kita nggak sabar, dasar kamu bodoh, kamu tolol, kamu itu. Kenapa kita harus caci maki? Terburu-buru juga kita. Insya Allah seperti itu. Wallah alam.